Oke, nah di sini Ustadz tampilkan prolog dari sel elektrolisis ya, biar mengingatkan. Jadi di sini ada elektrolisis garam ya, garam dapur yaitu NaCl. Nah di sini di anoda terjadi reaksi oksidasi dan di katoda terjadi reaksi reduksi. Jadi di sini reaksi reduksinya karena yang dipakai adalah NaCl, maka yang akan direduksi adalah Na+ ketika dia menangkap elektron menjadi logam Na-nya. Sedangkan Cl- dia melepaskan elektron sehingga mengalami reaksi oksidasi menjadi gas Cl2. Nah, nanti ini ada perhitungannya stokiometrinya. Jadi ada perhitungan misalnya berapa, nanti bisa jadi ditanyakan misalnya berapa massa dari natrium, berapa volume dari gas klor, atau misalnya nanti ditanyakan massa dari gas klor dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya yang di elektrolisis itu adalah air, maka nanti bisa ditanyakan berapa pH, berapa volumenya, volume di katoda atau misalnya volume di anoda kalau menghasilkan gas. Jadi tergantung zat yang di elektrolisisnya. Nah, ini prolognya ya, biar mengingatkan materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hukum Faraday itu ditemukan oleh Michael Faraday. Jadi Michael Faraday ini adalah ahli kimia dan fisika yang mempelajari aspek kuantitatif dari elektrolisis. Jadi bagaimana perhitungan stokiometrinya di dalam sel elektrolisis. Nah, ia menemukan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan jumlah listrik yang digunakannya. Hubungan tersebut nanti kita akan katakan sebagai hukum Faraday. Nah, untuk memahami hukum tersebut akan digunakan istilah mol elektron dan satu Faraday. Nah, apa itu mol elektron dan satu Faraday? Jadi dalam sel elektrokimia, massa zat yang diendapkan pada suatu elektroda sebanding dengan besarnya muatan listriknya atau aliran elektron yang terlibat di dalam sel. Nah, massa ekuivalen zat yang diendapkan pada elektroda akan setara jika muatan listrik yang dialirkan ke dalam selnya yang sama. Nah, ini kan selnya nih. Jadi sel elektrolisis di sini adalah sel yang terjadi reaksi oksidasi dan sel yang terjadi reaksi reduksi. Jadi satu kesatuan. Jadi bukan reduksi aja atau bukan oksidasi aja. Maka nanti arusnya pasti sama antara yang di sel reduksi ataupun di sel oksidasi. Oke, biar lebih paham. Nah, ini contohnya. Misalnya di dalam reaksi reduksi dan oksidasi pada elektrolisis terjadi transfer elektron. Ini Afwan ini salah ketik ya. Tadi zatnya Ustadz ganti. Tapi bukan CO, yang benar adalah Fe. Nah, misalnya ini Ustadznya salah ketik. Bukan Cu2+, tapi Fe ya, karena yang dipakainya katodanya adalah besi. Nah, ini adalah Fe ya. Fe2+. Ini juga sama, Fe2+. Jadi nanti kalau misalnya katodanya dipakai tembaga ya berarti nanti kita pakai Cu2+, tapi kalau yang dipakainya katodanya di dalam gambar adalah Fe berarti kita ganti menjadi Fe. Nah, di dalam reaksi reduksi dan oksidasi pada elektrolisis terjadi transfer elektron. Contohnya pada reaksi reduksi Fe2+, ion Fe2+ dalam lelehan menerima arus listrik dari luar untuk membentuk logam Fe-nya atau besinya. Nah, karena Fe itu menerima 2 elektron dari kalau dari gambar dari nikel ya. Nah, di sini kan setengah sel yang lainnya adalah nikel. Jadi nikel ini akan dioksidasi di anoda untuk mengingatkan materi sebelumnya. Jadi di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Berarti dari nikel dalam bentuk logamnya atau solid ya, akan ini biar di undo aja.
Nah, ini nikelnya kan awalnya solid, nikelnya. Padatannya. Nah, ketika dia dialirkan listrik, maka nikel ini karena dia di anoda, maka dia akan dioksidasi menjadi nikel 2 positif dan melepas 2 elektron. Nah, elektron ini akan diterima oleh Fe2+, sehingga Fe2+-nya akan mengendap menjadi logam besinya. Nah, perbandingan stokiometrinya, jadi untuk menghasilkan 1 mol Fe, ini 1 mol Fe nih. Ini 1 mol Fe, koefisiennya ya. 1 mol Fe diperlukan 2 mol elektron. Nah, ini. Jadi perbandingan koefisiennya aja. Jadi kalau misalnya kita menghasilkan 1 mol Fe, maka diperlukan 2 mol elektron. Tapi kalau misalnya yang dihasilkannya adalah 2 mol Fe, maka diperlukan 4 mol elektron dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nanti ada 3 mol, kalau ada 3 mol, coba cari Kak, kalau ada 3 mol, elektronnya ada berapa mol? Halo, Caika? Ya. Kira-kira kalau misalnya ada 3 mol Fe, ada berapa mol elektron yang dibutuhkan? 3. Kalau ada 3 mol Fe, berapa mol elektron yang dibutuhkan? 6. Ya, berapa? 6 elektron. 6 elektron. Oke, kita tanya ke Sal. Oke, kita nanya ke Zahira Fuadiyah. Zahira, kira-kira jawaban dari temennya sudah benar belum? Kalau ada 3 mol elektron, kira-kira kalau ada 3 mol Fe, berapa mol elektronnya? 6, benar, Tot. Oke, Masya Allah ya, betul. Jadi nanti ada perbandingan stokiometrinya ya. Jadi perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol, nanti sama dengan perbandingan volume. Di kelas 11 itu juga perbandingan laju reaksinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika kita mengetahui jumlah mol elektron yang dibutuhkan, lalu bagaimana menghitung jumlah listrik yang diperlukannya? Jadi 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Sedangkan 1 mol elektron atau 1 Faraday itu mengandung muatan listrik sebesar 96.500 coulomb. Nah, ini harus dihafalkan bagi yang berminat ke sains, karena ini biasanya kadang dicantumkan oleh pembuat soal, kadang tidak dicantumkan. Jadi besaran 1 Faraday ini harus dihafal, yaitu 96.500. Nah, dengan demikian dapat dikatakan untuk menghasilkan 1 mol logam Fe diperlukan muatan listrik 2 kali 96.500. Tadi karena tadi satu mol Fe itu kan 2 mol elektron, maka besarannya adalah 2 kalinya, berarti 2 kali 96.500 coulomb. Nah, untuk menghasilkan 2 mol logam Fe diperlukan muatan listrik 4 kali 96.500 coulomb dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada 4 mol Fe ada berapa? Najla. 8. Iya betul, 8 ya. 8 kali berapa? 8 kali berapa? 96.500. Oke, Masya Allah ya. Betul. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, sekarang hitungannya. Jadi mol elektron itu sama dengan I dikali T per 96.500 atau per 1 Faraday-nya ya. Jadi mol elektron itu bisa dikatakan hasil kali dari I kali T dibagi 96.500. Nah, di mana I itu adalah arus listrik, satuannya biasanya ampere, dan waktunya dalam bentuk sekon ya, dalam bentuk detik. Jadi nanti kalau misalnya di soal dicantumkan satuan waktunya itu adalah menit atau jam, maka harus kita ubah dulu dalam bentuk detiknya. Kayak gitu.
Jadi 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Kalau 2 Faraday berarti 2 mol elektron dan T per 96500 atau bisa C per 96500 kayak gitu. Nah, nanti pengembangan soalnya itu nanti bisa diminta pH-nya berapa. Nanti kalau misalnya yang dioksidasi atau yang direduksinya adalah air, pasti nanti di situ ada ion H+ atau ada ion OH-. Maka nanti biasanya ditanyakan berapa pH di anoda misalnya atau berapa pH di katoda. Nah, itu biasanya ditanyakan. Atau nanti yang bikin soal bisa juga ditanyakan berapa masanya. Nanti kalau misalnya yang direduksi itu adalah logam ya. Nanti biasanya nanti ada padatan yang harus kita hitung berapa masanya. Atau nanti bisa juga soalnya berupa volume. Kalau misalnya yang dihasilkan adalah gas. Kayak gitu. Mungkin nggak kalau misalnya yang di oksidasi dan direduksi itu adalah Ni dan Fe ditanyakan volume? Mungkin nggak? Boleh kalau ada yang mau menjawab. Nih misalnya ada gambar nih. Anodanya itu adalah Ni, katodanya adalah Fe. Nah mungkin nggak kalau misalnya di soal itu ditanyakan volume? Volume dari zat yang direduksi atau yang dioksidasi? Mungkin nggak? Mungkin aja nggak sih, Tat? Mungkin aja, tapi ya mungkin aja, tapi kalau misalnya dalam bentuk padatannya sih agak kurang agak kurang itu. Misalnya yang tadi yang di anoda itu kan dia reaksinya oksidasi nih. Nah, yang dioksidasi itu adalah si Ni-nya. Kan Ni-nya awalnya solid berubah menjadi karena dia dioksidasi menjadi Ni2+ dan 2 elektron. Melepas 2 elektron ya. Terus yang di katodanya itu kan reaksinya reduksi. Karena ini logamnya besi, maka yang direduksinya adalah dari ionnya, dari ion Fe 2 positif menjadi Fe. Nah, ini solid. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan volume, ya mungkin aja, tapi agak kurang itu sih biasanya. Kalau yang dalam bentuk padatan, biasanya nanti yang ditanyakan adalah massa. Normalnya ya. Kalau misalnya ditanyakan volume kan agak susah hitung volumenya. Karena dia bukan gas. Walaupun sebenarnya bisa aja kalau mau disambung-sambungkan. Tapi biasanya kurang normal kalau misalnya ditanyakan volume dari padatan. Kayak gitu. Kalau di kimia ya. Kalau di fisika kan mungkin bisa aja nanya volume dari padatannya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya di kimia, biasanya kalau massa itu untuk padatan biasanya. Nah, kalau misalnya gas, biasanya memang ditanyakannya volume. Nah, mungkin nggak kalau ditanyakan pH-nya? Biasanya juga enggak, karena produknya tidak ada ion H+ ataupun OH-. Kayak gitu. Silakan, boleh kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kita bahas pengembangan untuk lebih mendetailkan, biar nanti ada rekamannya. Jadi kalau misalnya di soal nih, ada NaCl yang di elektrolisisnya misalnya. Kalau NaCl yang dielektrolisis berarti katodanya adalah ini. Nah, ini. Nah, berarti nanti anodanya adalah, ada yang masih ingat anodanya apa? Kalau Cl itu kan tidak mengandung oksi ya, ion oksi. Maka yang dioksidasi adalah ionnya langsung, yaitu Cl-. Cl- akan dioksidasi menjadi gas Cl2. Ditambah 2 elektron. Kayak gitu. Nah, pengembangan soalnya itu bisa aja ditanyakan berapa pH yang ada di katoda. Kenapa? Karena nanti yang direduksi adalah air, bukan Na. Karena Na itu golongan utama. Jadi dia letaknya di sebelah kiri air. Maka yang direduksinya bukan Na, tapi airnya. Yaitu air akan direduksi menjadi gas hidrogen dan 2 buah ion OH-. Misalnya kalau di soal itu nanti sudah diketahui mol dari hidroksidanya itu yang dihasilkan adalah 0,1 mol, maka misalnya ditanyakan berapa pH di dalam larutan yang terbentuk di katoda misalnya. Nah, berarti
kita cari konsentrasinya dari mol dibagi volume. Misalnya di volume yang dipakainya misalnya 1 liter. Berarti 0,1 mol dibagi 1 liter, yaitu 0,1 molar. Berarti karena ini adalah basa, berarti kita cari pOH-nya. pOH-nya itu adalah minus log konsentrasi dari OH minus, yaitu minus log 10 pangkat minus 1, yaitu 1. Nah, karena di soal itu jarang ditanyakan pOH, tapi ditanyakannya pasti pH. Karena masyarakat itu lebih mengenal derajat keasaman dibandingkan sifat basanya. Berarti 14 dikurangi pOH, berarti 13. Kayak gitu. Terus kalau misalnya pengembangan lainnya, misalnya berapakah massa yang ada di anoda misalnya. Bisa aja ditanya massa, karena gas itu bisa ditanyakan massa juga. Atau bisa juga ditanyakan berapa volumenya. Nah, ini juga bisa. Caranya gimana? Caranya kan tadi misalnya ini kan 0,1 ya. Ini 0,1 nih OH minusnya. Berarti kan elektronnya itu adalah 0,1 juga. Nah, karena di sini elektronnya 0,1, maka Cl di sini berapa kira-kira molnya? Kalau elektronnya adalah 0,1 mol, berapa mol dari Cl2? Kira-kira berapa molnya dari Cl2? Ada yang tahu berapa molnya kira-kira? Ustaz, Ya. cari molnya tuh yang koefisiennya per dikali ini bukan sih, Ustaz? Iya, yang tadi, yang tadi di awal kita bandingkan antara besi yang tadi tuh, yang besi sama mol elektron. Nah, kalau misalnya diketahui, kan di sini kan kita udah ada nih, misalnya di soal 0,1 mol hidroksidanya. Kita pengen mencari Cl. Nah, berarti kita bandingkan karena elektronnya itu adalah 0,1 mol, berarti Cl di sini berapa? Coba Ki, berapa Ki? Bingung, Ustaz. Masih Masih bingung. bingung, oke. Ada yang paham? Coba Filzah, Sabrina. 0,05 bukan, Ustaz? Oke, betul. Benar ya. Ini pakai perbandingan aja. Ini kan koefisien Cl-nya 1, koefisien dari elektronnya 2. Jadi kalau misalnya elektronnya itu 0,1 mol, berarti tinggal dibagi 2 aja. Berarti 0,1 dibagi 2 adalah 0,05 mol. Nah, nanti kalau misalnya ditanyakan massa, berarti massa itu apa? Massa, rumus massa. Mol dikali massa molarnya. Berarti tinggal 0,05 kali, nah CL itu 35,5. Nanti di soal insya Allah dicantumkan sama yang bikin soal, mau itu PTS, PAS, atau PAT, ataupun UTBK, itu biasanya dicantumkan nilai AR-nya dari CL. Nah, Ustadz kasih tahu aja massa molarnya misalnya 71 ya. Berarti tinggal 71 kali 0,05. Berapa kira-kira? Berapa? 71 kali 0,05? 3,55. 3,55. Iya. Ya, oke. Ya benar. Nah, nanti volume itu ini benar ya. Nanti ya itu nanti hasilnya. Ini adalah massa nanti. Nah, ini nanti massanya tinggal kita hitung. Volume biasanya nanti dalam kondisi STP nih yang sering dikeluarkan biar gampang hitungnya. Berarti kalau STP molnya itu tinggal dikali, kalau nyari volume berarti tinggal mol dikali volume molar. Yaitu molnya berarti 0,05 dikali 22,4. Nah, ini volumenya. Jadi kayak gitu pengembangannya. Jadi nanti di soal-soal itu bisa ditanyakan berapa massanya, berapa volumenya, berapa pH-nya, kayak gitu. Atau dibalik nanti misalnya berapa arusnya misalnya. Kayak gitu. Ustaz, Ya, itu volumenya STP udah ketetapan? Apa nanti ada dikasih tahu? ya nanti dikasih tahu. Kalau misalnya bukan STP tinggal rumus pakai PV NRT aja. PV sama dengan NRT.
Nah, ini kalau bukan STP. Ini kalau misalnya volumenya STP ya. Ini materi kelas 10, jadi sekaligus mengingatkan biar nggak lupa. Jadi kalau misalnya volumenya STP, nanti tinggal kita kali 22,4. Tapi kalau misalnya volumenya bukan STP, maka nanti di soal itu dicantumkan berapa tekanannya, berapa volumenya, volume yang dicari ya misalnya. Suhunya berarti. Nanti dicantumkan suhu sama tekanan kalau nyari volume. Tenang aja, nggak perlu dihafal. Jadi kalau misalnya nanti nggak ada keterangan suhu dan tekanan pada kondisi STP, berarti nanti akan dicantumkan oleh yang bikin soal. Kayak gitu. Nah, kalau nyari ini, seandainya kita mau nyari I. Nah, kalau nyari I. Nah, kan rumusnya udah ada ya, ini. Nah, ini ya. Mol elektron sama dengan I dikali T per 96.500. Berarti kalau kita mau mencari I, berarti mol elektronnya berapa? Mol elektronnya ya, mol elektronnya dikali 96.500 dibagi waktunya. Dibagi waktu. Nah, nanti di soal pasti waktunya dicantumkan. Jadi jangan takut untuk menghafal berapa waktunya. Jadi nanti soalnya itu biasanya kalau kimia itu sudah disetting gampang untuk dibagi. Kayak gitu. Misalnya waktunya 10 detik misalnya. Atau misalnya waktunya 1 jam. Berarti kalau 1 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Kayak gitu. Gimana? Mol elektronnya ngikutin ion. Iya, mol elektronnya kan sudah ada nih 0,1 mol ya. Nih 0,1 mol misalnya di soal yang dicantumkannya. Berarti mol elektronnya ada 1 mol. Berarti 1 dikali 96.500 dibagi waktu. Misalnya waktunya arang aja. Misalnya waktunya 10. Nah, berarti kalau misalnya waktunya 10 detik aja biar gampang hitungnya. Berarti 0,1 dikali 96.500 dibagi waktunya 10 detik biar gampang hitungnya. Berarti ya tinggal, nah berarti jawabannya adalah I-nya berapa? 965 kan? Nih, dia kan nolnya dicoret 1, dicoret 1. Ini kan 0,1 dicoret nih nolnya. Berarti tinggal jawabannya adalah I-nya 965 ampere. Tapi kegedean ya, gede banget. Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk yang penting paham konsepnya. Misalnya waktunya 10 detik, ya berarti jawabannya 965 ampere. Kayak gitu. Afan. Silakan yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Nah, ini misalnya ya, CuNO3. Berarti CuNO3 itu yang akan direduksinya apa dan yang akan dioksidasinya apa. Berarti kita buat. Tuh, berarti kita buat CuNO3. Berarti yang direduksi apa? Masih ingat nggak? Yang direduksi di katoda. Cu. NO. Karena ini bukan apa namanya? Bukan golongan utama ya. Berarti Cu-nya sendiri yang akan direduksi. Nah, berarti Cu2+ akan direduksi menjadi Cu. Nah, berarti ini sambil menangkap 2 elektron ya. Ini agak kurang proporsional, kita undo dulu. Trailer dulu aja. Nah, reduksinya itu adalah Cu. Cu2+ direduksi berarti dia menerima 2 elektron menjadi Cu-nya dalam bentuk padatan. Nah, NO3 itu mengandung oksigen, maka yang dioksidasinya bukan NO3 tapi apa? H2O. Pokoknya kalau ada ion oksi, maka yang dioksidasi adalah H2O. Dioksidasi menjadi gas oksigen dan ion H+. Nah, 4H+. Kayak gitu. Berarti elektronnya adalah 4 elektron. Nah, ini
Sudah ada nih tembaganya 12,7 gram yang dihasilkan. Nah, ini berarti tinggal reaksinya disetarain dulu. Karena ini 4 elektron dan di sini 2 elektron, maka tinggal diituin, tinggal disetarain ya. Berarti di sini 2Cu, 2Cu2+, ditambah 4 elektron menjadi 2Cu. Oke, nah berarti kita akan menghitung molnya nih, mol Cu-nya. Mol Cu-nya itu berarti massa dibagi massa molarnya. Masanya sudah ada 12,7 dibagi massa molarnya. Massa molarnya kan Cu itu nih ada nih 63,5. 63,5. Coba berapa molnya? Yang jago ngitung. Berapa tuh 12,7 dibagi 3,5? 0,2. 0,2. 0,2. Oke, 12,7 dibagi 63,5. Betul ya, 0,2. Nah, kalau sudah ketemu mol dari Cu-nya, tinggal kita cari mol dari ininya, mol dari oksigennya. Tadi kan 0,2 mol ya, ini mol Cu. Nah, mol Cu itu 0,2, berarti mol elektronnya itu adalah berapa tuh? 2 kalinya kan? Benar nggak? Benar. Ya, berarti mol elektronnya adalah 0,4. Kan ini koefisiennya 2, ini koefisien 4, berarti 2 kalinya. 0,4 mol. Tapi yang diminta apa? Volume oksigen. Berarti kita cari nih mol oksigennya dulu. Nah, ini kan mol elektron 0,4 mol. Berarti mol oksigennya adalah 1/4. 1 bagi 4. Berarti 1 bagi 4. Ini mol oksigennya, mol O2-nya. 1 dari mana? Ini 1 koefisien dari O2-nya. Tinggal 1/4 dikali 0,4. Berarti berapa? 0,1 ya. Oke? Bisa dipahami nggak? Oke. Nah, ini 0,1 mol. Nah, kalau sudah ketemu 0,1 mol, tinggal dikali 22,4. Berarti jawabannya, kanalnya di volume STP, berarti mol dikali mol volume molarnya. Berarti 0,1 mol dikali 22,4 liter per mol. Berarti jawabannya adalah 2,4. Kayak gitu. Nah, ini tipe-tipe soal SBM kimia. Misalnya yang ditanyakan liternya.